tentang sentralisasi obat. Sebelum itu saya sendiri sebagai perawat ketua tim dan teman saya sebagai perawat asosiat, kemudian ada yang menjadi kepala ruangan dan ada yang menjadi penerima pasien, kemudian yang jadi pasien dan keluarga pasien. Sekian dari perkenalan kami, terima kasih. Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 10.30 ada pasien baru atas nama Nyonya Yuli berusia 25 tahun datang dengan diagnosa HIV/AIDS dari ruangan IGD dirujuk ke ruangan isolasi rumah sakit. Pasien diantar oleh keluarga dan perawat UGD menuju ruangan isolasi dengan banker. Keadaan umum pasien lemah, demam, suhu 38,5 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan kesadaran kompos mentis. Setelah baru diterima OB di ruangan isolasi, kemudian perawat ruang akan melaksanakan sentralisasi obat. Selamat pagi Bu Mince. Iya, selamat pagi. Saya Anas ingin memberitahukan ada pasien baru dengan diagnosa medis HIV/AIDS dari ruang IGD dirawat inap di ruang isolasi. Keadaan umum pasien lemah, demam, suhu 38,5 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan kesadaran kompos mentis. Saya telah menerima pasien dan saat ini pasien sudah berada di ruang isolasi dan saat ini saya limpahkan wewenang untuk tindakan sentralisasi obat kepada Katim. Baik Bu Anas, saya terima perlimpahan wewenang perawatan pasien untuk tindakan selanjutnya, prosedur sentralisasi obat. Baik Bu, kalau begitu saya lanjutkan tugas yang lainnya. Iya, silakan. Terima kasih ya. Sama-sama Bu, selamat siang. Iya, selamat siang. Katim meminta izin kepada Karu untuk melaksanakan sentralisasi obat. Selamat pagi Bu Ana. Iya, selamat pagi. Ada apa ya? Ini Bu, saya mempunyai pasien baru dengan diagnosa HIV/AIDS. Dengan keadaan umum pasien lemah, demam, suhu 38,0 derajat Celcius, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan kesadaran kompos mentis. Yang tadi sudah dilakukan penerimaan pasien baru oleh Ibu Anas. Sekarang saya akan melakukan sentralisasi obat pasien baru. Bagaimana menurut Ibu? Baik Ibu, saya setuju untuk dilakukan sentralisasi obat pasien baru. Bagaimana tindakan pelaksanaan dan keperluan instrumennya? Untuk tindakan pengelolaan obat, di mana seluruh obat yang akan diberikan kepada pasien diserahkan pengelolaan sepenuhnya oleh perawat. Tujuan pengelolaan obat adalah menggunakan obat secara bijaksana dan menghindari pemborosan sehingga kebutuhan asuhan keperawatan terhadap pasien dapat terpenuhi. Sedangkan instrumen yang kita butuhkan antara lain surat persetujuan pengelolaan sentralisasi obat, lemari obat, sentralisasi obat, atau tempat obat atau baki. Yang ketiga, tanda bukti serah terima obat dari farmasi. Yang keempat itu format pemberian obat oral dan injeksi. Untuk formatnya bisa saya lihat Ibu? Iya, bisa. Ini Bu. Tas dulu. Baik Bu, saya rasa persiapannya sudah matang, bisa dilakukan sekarang ya. Baik Bu, terima kasih untuk perizinannya. Katim kembali ke nurse stasiun dan berbicara kepada pasien asosiatif untuk memanggilkan keluarga pasien. Ibu Naomi. Iya Bu Mince, ada yang bisa saya bantu? Kita segera saja melakukan sentralisasi obat terhadap pasien baru yang tadi pagi datang dari UGD ya. Baik Bu, jadi apa yang harus saya lakukan sekarang ya Bu? Kita bagi tugas saja ya. Saya persiapkan
lembar persetujuannya, sedangkan Ibu Omi yang memanggil keluarga pasien. Baik Bu, segera saya laksanakan. Terima kasih Bu Naomi, saya Sama. pergi dulu. Sama-sama Bu Mince. Perawat asosiat menuju bangsal pasien untuk memanggil salah satu keluarga pasien. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Naomi. Saya perawat asosiat yang akan melaksanakan di pagi hari ini. Benar ini dengan keluarganya pasien Yuli? Iya benar. Iya benar Bu. Saya sadari dari Yuli. Ada apa ya Bu? Begini Bu, saya ingin menyampaikan bahwa kami meminta persetujuan Ibu untuk pengaturan dan pengelolaan obat pasien. Nah, tujuan dari pengelolaan obat ini adalah menggunakan obat secara bijaksana dan menghindari pemborosan sehingga kebutuhan asuhan keperawatan terhadap pasien dapat terpenuhi. Bagaimana? Apakah Ibu setuju? Baik Bu, saya setuju. Lalu saya harus bagaimana Bu? Begini Bu, nanti kami jelaskan secara rinci di ruangan ya Bu. Sekarang Ibu ikuti saya ke ruangan. Kepala tim keperawatan sudah menunggu ya Bu. Ada beberapa alasan yang paling sering mengapa obat perlu disentralisasikan. Nah, antara lainnya, pertama, memberikan bermacam-macam obat untuk satu pasien. Dan kedua, menggunakan obat yang mahal dan bermerek, padahal obat standar yang lebih murah dengan mutu yang terjamin memiliki efektivitas dan keamanan yang sama. Ketiga, meresepkan obat sebelum diagnosis pasti dibuat hanya untuk mencoba. Dan keempat, menggunakan dosis yang lebih besar daripada yang diperlukan. 5. Memberikan obat kepada pasien yang tidak mempercayainya dan yang akan membuang atau lupa untuk minum. Dan keenam, memesan obat lebih daripada yang dibutuhkan sehingga banyak yang tersisa sesudah batas kadaluarsa. 7. Tidak menyediakan lemari es sehingga vaksin dan obat menjadi tidak efektif. 8. Meletakkan obat di tempat yang lembab, terkena cahaya atau panas. Dan 9. Mengeluarkan obat dari tempat penyimpanan terlalu banyak pada satu waktu seminggu sehingga dipakai berlebihan atau dicuri. Lalu bagaimana untuk pembagian obat tersebut Bu? Jadi begini, pengeluaran dan pembagian obat sepenuhnya dilakukan perawat. Yang pertama itu penanggung jawab pengelolaan obat adalah kepala ruangan yang secara operasional dapat didelegasikan kepada staf yang ditunjuk. Kemudian keluarga wajib mengetahui dan ikut serta mengontrol penggunaan obat. Yang ketiga itu penerimaan obat. Nah, untuk pemberian obatnya, yang pertama itu obat yang telah diterapkan ditunjukkan kepada perawat dan obat yang telah diambil oleh keluarga diserahkan kepada perawat. Perawat menuliskan nama pasien, registrasi, jenis obat, jumlah dan kesediaan bila perlu, dan kartu kontrol. Dan diketahui oleh keluarga atau pasien dalam buku masuk obat. Keluarga atau pasien selanjutnya mendapatkan penjelasan kapan atau bila mana obat tersebut akan habis, serta penjelasan tentang 5T, yaitu jenis obat, dosis, waktu, pasien, dan cara pemberiannya. Yang ketiga itu pasien atau keluarga selanjutnya mendapatkan salinan obat yang harus diminum sesuai kartu kesediaan obat. Yang keempat, obat yang telah diserahkan selanjutnya ditimpakan oleh perawat dalam kontak obat. Kemudian pembagian obat. Yang pertama itu obat yang telah diterima untuk selanjutnya disalin dalam buku daftar pemberian obat. Kemudian obat yang telah disimpan untuk selanjutnya diberikan oleh perawat dengan memperhatikan alur yang tercantum dalam buku daftar pemberian obat. Dengan terlebih dahulu dicocokkan dengan terapi, instruksi dokter, dan kartu obat yang ada pada pasien. Kemudian pada saat pemberian obat, perawat juga menjelaskan
macam-macam kegunaan, jumlah dan efek samping dari obat tersebut. Nah, yang terakhir itu kesediaan obat yang ada selalu diperiksa setiap pagi oleh kepala ruangan dan didokumentasikan dalam buku masuk obat. Bila ada penambahan atau perubahan obat bagaimana, Bu? Nah, bila ada penambahan atau perubahan jenis, dosis atau perubahan pemberian alur obat, maka informasi ini akan dimasukkan ke dalam buku masuk obat sekaligus perubahan. Nah, bagaimana Mbak? Apakah informasi yang saya berikan sudah jelas atau mungkin ada yang perlu Mbak tanyakan? Oh iya, nanti saya akan berikan ringkasan untuk penjelasan yang tadi berupa leaflet agar Mbak bisa lebih mudah lagi untuk mengingatnya. Sudah, Bu. Penjelasan Ibu sudah cukup jelas dan dimengerti oleh saya, serta terima kasih saya sudah diberikan ringkasan penjelasan dari Ibu tadi. Baik Mbak, terima kasih jika penjelasan saya sudah dapat dimengerti. Selanjutnya, mari saya bantu untuk mengisi berkas format persetujuan. Ini format persetujuannya, silakan dibaca terlebih dahulu. Baik, Bu. Keluarga pasien mengisi format persetujuan sentralisasi obat. Sudah selesai, Bu. Ya, makasih. Baik Mbak, terima kasih sudah mendatangani format tersebut. Ini ada resep yang harus Ibu tebus di apotik dan ini surat untuk pengambilan obat ya. Saya tunggu di ruangan untuk obat yang sudah ditebus. Silakan diantar ke sini ya Bu. Baik, Bu. Saya tebus resepnya dulu ya. Iya. Setelah keluarga pasien menebus obat. Permisi, Bu. Ya. Ini obatnya saya sudah tebus. Oh, baik Mbak, saya terima obatnya dan saya cek dulu ya Mbak. 3. Baik, Bu. Mbak, ini ada satu jenis obat yaitu ARV. Silakan Mbak tandatangani di format pernyataan serah terima. Tapi sebelumnya silakan pelajari yang tertera di dalamnya ya. Baik, Bu. Saya setuju dan saya tanda tangan di bawah sini ya, Bu. Iya Mbak. Sekarang Mbak boleh kembali ke ruangan rawat. Baik, Bu. Permisi. Iya, silakan. Keluarga pasien kembali ke ruang rawat. Kepala tim menghampiri perawat asosiat dan melimpahkan wewenangnya kepada perawat asosiat. Bu Naomi, Bu, kalau yang tolong. Bu Naomi, ini obat atas nama saudara Yuli diatur dalam rak obat ya, pasien, dan berikan obat untuk siang ini. Baik, Bu. Pada siang hari, perawat asosiat memberikan obat kepada pasien dan masuk ke dalam ruangan isolasi. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Perkenalkan, saya perawat Naomi, perawat pelaksana yang bertugas pada siang hari ini. Saya akan memberikan obat, injeksi maupun oral kepada Ibu. Ibu tidak perlu takut ya, Bu, karena saya melakukannya sesuai dengan standar operasional aturan keselamatan pasien. Maka sebelum memberikan obat, saya akan menanyakan kebenaran identitas pasien terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk menjaga hak pasien dalam penerimaan 6 benar obat, yaitu benar obat, benar dosis, benar cara, dan benar waktu. Iya, Bu. Lihat dulu galangnya ya, Bu. Ini benar, ini dengan Ibu Yuli ya, Bu. Iya, benar, Bu. Bagaimana keadaan Ibu sekarang? Ini, Bu, masih nyeri otot sama nyeri sendi dan masih pusing, Bu. Baik, saya akan memberikan obat injeksi kepada Ibu melalui selang infus ya, Bu. Ibu jangan tegang dan rileks aja ya, Bu. Saat obat dimasukkan akan terasa sakit sedikit. Ibu tolong tarik nafas dalam ya, Bu. Reaksi obat jika sudah diserap
oleh tubuh adalah ibu merasakan kantuk, dan ini akan mengurangi rasa sakit persendian dan otot ibu. Nanti jika ibu membutuhkan sesuatu, bisa memanggil saya di ruang perawat atau memencet tombol argat ini ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Selamat siang, selamat beristirahat. Perawat asosiat melaporkan kepada ketua tim. Ibu, saya sudah melakukan pemberian obat injeksi kepada pasien Yuli sesuai standar keamanan pasien, dan sentralisasi obat pasien sudah saya rapikan di loket obat Bu. Baik Ibu Naomi, terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Kamu bisa membuat laporan mulai sekarang. Baik Bu. Katim melaporkan kepada Karu. Ibu, tindakan sentralisasi obat yang dilakukan oleh perawat asosiat Naomi sudah dilaksanakan sesuai prosedur keselamatan pasien. Baik Bu, terima kasih sudah bekerja sama dengan baik sesuai standar operasional. Baik, saya permisi dulu. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama.